sahabat konstruksi, sahabat properti, selamat berjumpa kembali dengan saya Nawa Ismaya. Hari ini saya ingin berbagi tips ya, ada 10 tips atasi masalah proyek perumahan dengan santai dan tuntas. Yang pertama, rencanakan proyek itu dengan matang ya. Gagal rencana berarti gagal proyek. Makanya perencanaan itu penting ya, perencanaan itu harus matang di awal ya, bagaimana perencanaan terhadap rumah, membangun kawasannya, menjaga kualitasnya ya, itu masuk ke perencanaan ya. Yang kemudian yang kedua adalah komunikasi yang jelas dan terbuka ya. Jadi yang namanya di proyek perumahan kita harus membiasakan komunikasi terbuka antar lini, antar divisi, baik itu di produksinya, di tekniknya, di marketingnya, di legalnya, di keuangannya, dan lain sebagainya. Itu harus terbuka ya. Apa yang menjadi program marketing adalah program orang-orang teknik ya. Jadi harus terbuka komunikasi berbagai arah ya, antar semua lini, semua divisi harus terbuka komunikasi sehingga tidak ada yang mandek tengah jalan. Oke? Ya. Kemudian yang ketiga adalah pilih tim yang solid, khususnya di proyek ya. Ketika memilih tim itu tidak bisa sembarangan, tapi harus betul-betul dipilih tim yang solid ya, mulai dari project manager, site manager, para pengawas, tenaga administrasi, surveyor, itu harus betul-betul ya timnya benar-benar solid ya, satu arah, satu tujuan, satu visi dan satu misi, sehingga tidak terjadi terlalu banyak benturan di lapangan ya, berjalan dengan baik. Mungkin seperti teman-teman lihat ya, termasuk memilih kontraktor ya, memilih kontraktor harus bisa dijadikan sebuah tim, satu tim dengan kita, dengan para direksi lapangan. Apa yang disampaikan, direncanakan oleh direksi lapangan itu bisa diaplikasikan oleh kontraktor di lapangan. Oke. Kemudian yang keempat adalah pantau progres. Ya, kameramen bisa ke arah sini. Ya, pantau progres. Jadi ketika kita jadi pimpinan proyek, jadi pengawas, jangan terlalu mengandalkan laporan tertulis. Cek ke lokasi, bagaimana progresnya, bagaimana izin-izin yang harusnya dikeluarkan ya, yang disebut dengan izin pelaksanaan pekerjaan ya, atau permit ya, begitu. Jadi jangan mengandalkan data tertulis, cek juga ke lapangannya. Oke. Kemudian yang kelima, kelola anggaran dengan baik. Itu udah pasti ya. Tidak ada lagi nanti ada anggaran-anggaran di luar anggaran yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Yang keenam, antisipasi resiko sejak awal ya, baik itu faktor cuaca, kemudian keterlambatan material, perubahan desain, itu harus diprediksi dari awal, termasuk sekarang nih akan menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri, harus diantisipasi sehingga tetap schedule berjalan. Kemudian 7, jaga hubungan baik dengan klien ya. Seorang pengawas, seorang pimpinan proyek harus tetap menjaga hubungan baik dengan klien, baik itu dengan kontraktor, dengan pihak-pihak nasabah, terjalin kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik ya, jaga hubungan baik. Kemudian sebagai pengawas juga gunakan teknologi ya, untuk efisiensi, seperti halnya ketika kita membuat laporan pekerjaan ya, hari ini kita sudah ada Google Sheet, Spreadsheet dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk membuat laporan sehingga kita tidak kesulitan untuk membuat laporan. Kemudian pastikan kualitas terjaga, ini yang penting ya, kualitas harus dijaga, karena ketika kita selaku pengawas yang berada di divisi teknik ya tidak bisa mempertahankan kualitas, maka jangan diharap penjualan itu bisa lancar. Jadi kita menjadi ujung tombak perusahaan yang terdepan, garda terdepan untuk menjaga kualitas pembangunan rumah. Oke. Yang terakhir adalah evaluasi dan belajar dari pengalaman. Setiap minggu kita evaluasi pekerjaan, evaluasi internal, para pengawas kita kumpulkan ya, semua elemen-elemen yang berada di internal dikumpulkan, rapat koordinasi. Dan juga seminggu sekali jangan lupa kita mengadakan rapat dengan kontraktor, bahas evaluasi kemajuannya seperti apa, masalahnya, kendalanya, kemudian yang terpenting adalah jalan keluarnya. Oke, teman-teman, itu pembahasan 10 tips ya dari saya selaku pimpinan proyek di salah satu perumahan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berguna untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dunia konstruksi. Oke, jangan lupa follow, like, and share. Sudah, bye.